Halo adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan Bapak dalam materi belajar senyawa hidrokarbon. Yang pertama yang kita bahas yaitu alkana. Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang mengandung unsur H atau hidrogen dan C atau karbon. Berdasarkan kejenuhannya, senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi dua, hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Yang kita bahas yang pertama sekarang adalah hidrokarbon jenuh, yang contohnya adalah alkana. Alkana rumus umumnya itu adalah CnH2n ditambah 2. Alkana memiliki ikatan tunggal antar atom C. Penamaannya dia diberi akhiran ana sesuai dengan jumlah atom C dengan angka Yunani. Angka Yunani itu yang pertama meta, 2 eta, 3 propa, 4 buta, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka, dan seterusnya. Untuk lebih jelas, mari perhatikan video berikut ini. Tadi alkana rumus umumnya itu adalah CnH2n tambah 2. Tadi dibilang bahwa nama alkana ini nanti dia diberi akhiran ana sesuai dengan jumlah atom C dengan angka Yunani. Jadi itu harus dihafal. Kalau 1 meta, 2 eta, 3 propa, 4 buta, dan seterusnya. Kalau misalnya kita ambil contoh, ini misalnya kita ambil contoh C1. Ini C1. Berarti di sini C hanya ada berapa? C-nya 1, berarti N ini adalah 1. Jadi hanya 2 dikali 1, 2 tambah 2, 4. Maka C1H4. Kalau ditanya apa namanya ini? Nah, tadi namanya itu diberi akhiran ana sesuai dengan angka Yunani. Jumlah atom C-nya di sini hanya 1. Angka Yunani 1 itu adalah meta. Diberi akhiran ana, maka jadilah dia metana. Kalau kita gambarkan ikatannya ini, di sini C-nya ada 1. Kalau dia alkana, itu ikatannya masih ikatan tunggal. Berarti garisnya itu adalah garis 1 atau tunggal. Ingat kemarin, kalau sifat khas atom karbon itu dia membentuk 4 ikatan. Jadi di sini 4 ikatan tunggal. Ini. Nah, jadi apa yang masuk ke sini? Yang masuk ke ujung sini adalah atom H. Masuklah atom H, dia sebanyak 4. Masuklah di sini 1, 2, 3, 4. Nih. Udah. Jadi seperti inilah struktur dari metana CH4. Kemudian kita ambil misalnya contoh yang kedua. Bapak ambil misalnya C3. Nih. CnH2n tambah 2. C3. Berarti C-nya 3, berarti hanya berapa? 2 dikali 3, 6. Tambah 2, 8. Berarti C3H8. Kalau ditanya apa namanya ini? 3. Nah, dari mana 3 atom C-nya? Ini atom C3. Kalau dia sesuai dengan angka Yunani, C3 itu propa. 3 itu propa, akhiran ana. Maka jadilah namanya propana. Sekarang bagaimana kalau kita disuruh menggambar? C-nya ada 3. Kita buat C-nya 3. 1, 2, 3. Kemudian dari tadi sudah dijelaskan kalau ikatan pada alkana itu adalah tunggal.
berarti di sini tunggal, di sini tunggal. Perlu diingat tangan C harus selalu 4. Pada atom C yang pertama yang di kiri ini ikatannya baru 1. Ikatannya baru 1 yang di sebelah kanan ini. Ya. Jadi kurang 3. Jadi kita buat bahwa 1, 2, 3. Nih. Ini berarti yang di tengah ini di kiri 1, di kanan 1 sudah ada, kurang 2. 1, 2. Yang di kanan kurang 3. 1, 2, 3. Jadi semua ini yang masuk adalah atom H. Masuk dia harus sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Inilah struktur dari propana. Kemudian ini bisa kita singkat. Udah, kita bisa singkat. Misalnya yang ini dia atom C mengikat H sebanyak 3. Maka jadilah di sini CH3. Kemudian ini ada garis ini, maka kita turunkan ke bawah garis. Di sini C mengikat H sebanyak 2. Kita tulis CH2. Ini ada garis, kita turunkan garisnya. Kemudian yang di sini C mengikat H sebanyak 3. Jadi kita tuliskan di sini CH3. Jadi struktur dari propana boleh yang di atas, boleh juga yang di bawah. Demikian seterusnya. Jadi kalau misalnya C4, apa namanya? Kalau C-nya 4 itu, angka 4 itu buta. Namanya apa? Butana. Kalau C-nya 5, penta. Namanya apa? Pentana. Jadi yang paling penting adalah kalian semua harus menghafal angka Yunani. Minimal angka Yunani 1 sampai 10. Tata nama senyawa alkana yaitu yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai dengan jumlah atom C terpanjang dan diberi nomor. Kemudian yang kedua, penomoran rantai induk dimulai dari sudut yang paling dekat dengan cabang. Yang ketiga, rumus umum cabang yaitu CnH2n tambah 1, di mana namanya nanti diberi akhiran il sesuai dengan jumlah atom C dengan angka Yunani. 4. Jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sejenis, maka disisipkan 2 di 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya sebelum nama cabang. Yang kelima, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang berbeda jenis, maka penamaannya dia diurutkan sesuai dengan abjad. Sebelum kita belajar cara memberi nama senyawa alkana, kita harus tahu dulu penamaan cabang. Jadi nanti di struktur alkana itu dia ada cabang, ada rantai induk. Sekarang pertama kita cabang dulu. Cabang itu rumus umumnya dia CnH2n tambah 1. Kemudian katanya namanya itu diberi akhiran il sesuai dengan jumlah atom C dengan angka Yunani seperti yang tadi. Jadi kalau dia C-nya 1, ini kalau dia menjadi cabang berarti N tadi sama dengan 1. Jadi hanya 2 dikali 1, 2 tambah 1, 3. Maka jadilah dia CH3. Kemudian kalau kita ambil C2 nih, berarti hanya itu 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5. Berarti C2H5. Kemudian kalau kita ambil C3, berarti C3 N sama dengan 3. 2 dikali 3, 6 tambah 1, 7.
C3H7. Kemudian kalau kita ambil C4, berarti hanya berapa? 2 dikali 4, 8, tambah 1, 9. Inilah contoh nama cabang. Cabang itu tadi diberi airan il. Yang di sini, yang pertama ini, C-nya 1, meta akhiran il. Maka yang pertama ini C-nya 1, meta diberi akhiran il, maka nama cabangnya ini adalah metil. Kalau C-nya 2 Yunani 2 itu apa? Eta diberi akhiran il, maka jadilah etil. C-nya 3 apa Yunani 3? Propa akhiran il, jadilah propil. Kalau C-nya 4 apa? Angka 4 Yunani buta akhiran il, maka jadilah butil. Nih. Kemudian yang seperti ini boleh diuraikan. Misalnya seperti yang kedua ini garis. Ini bisa diuraikan. Nah, jadi ini bisa diuraikan CH2 garis CH3. Nih, bisa diuraikan. Yang di bawah ini pun bisa juga diuraikan. Ya, ini bisa diuraikan, dia garis berarti CH2 CH2 CH3 ini. Karena kalau kita hitung sini C-nya 2, ini C-nya 1 1 2 sama. Hanya di sini 5. Ini 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi gambar yang pertama ini dengan yang kedua ini sama aja. Ada yang buat C2H5 itu CH2 CH3 sama. Jadi seperti inilah cara melihat cabang. Tadi namanya itu sesuai jumlah atom C dengan angka Yunani diberi akhiran il. Jadi C-nya 1 metil, C-nya 2 etil, C-nya 3 propil, C-nya 4 butil, C-nya 5 pentil, dan seterusnya. Sekarang kita masuk bagaimana cara memberi nama senyawa alkana. Contohnya Bapak ambil seperti ini. Nah, Pak buat seperti ini. Sini CH3, di sini ada CH3, di sini buat CH3, di sini CH, ini dibuat C2H5, kemudian di sini CH2, kemudian CH2, CH3. Misalnya nanti datang soal, berilah nama dari struktur berikut ini. Nah, jadi nanti langsung kita buat di bawah ini. Ini rantai induk. Kemudian di sini kita uraikan nanti cabang-cabangnya. Kemudian yang terakhir kita tuliskan namanya. Nih. Ya. Jadi perlu kita ingat tadi bahwa langkah pertama itu menentukan rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai dengan jumlah atom C yang paling panjang. Jadi boleh lurus, boleh bengkok, itu terserah. Ya, misalnya kalau kita ambil dari sebelah kiri, ini kita ambil lurus ya.
Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita ambil dari atas, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang paling panjang itu adalah 6. Jadi kemungkinan kita bisa buat rantai induknya itu lurus, bisa dari atas ke bawah terus ke kanan, bisa dari bawah ke atas terus ke kanan, boleh ya. Jadi bisa kita buat seperti ini, bisa kita buat rantai induknya itu lurus seperti ini, boleh. Atau bisa kita buat dari atas di sini, ini boleh. Kenapa? Karena jumlahnya sama-sama 6. Bisa kita buat dari bawah juga seperti ini. Ini boleh, karena jumlahnya sama-sama 6. Ya, jadi seperti ini pun boleh. Rantai induk inilah yang kita kotaki. Yang di luar rantai induk inilah yang dinamakan tadi cabang. Jadi ini adalah cabang, ini adalah cabang, ini adalah cabang ya. Jadi rantai induk rantai terpanjang, yang di luar rantai induk itu namanya adalah cabang. Rantai induk ini kita nomori. Penomoran dimulai dari sudut yang lebih dekat dengan cabang. Misalnya kalau dari kiri ini, misalnya kita ambil sini cabang, dari sini ini 1, ini 2, nomor 2 sudah ada cabang ini. Kalau dari kanan kita buat dia 1, 2, 3, 4, nomor 4 baru ada cabang. Dari manakah yang lebih dekat? Yang lebih dekat adalah yang dari sebelah kiri ya. Karena dari sebelah kiri lebih dekat, maka dari kirilah kita mulai nomor 1. Yang kita nomori itu C-nya, bukan H. Jadi di sini nomor 1, 2, inilah nomor 3, nomor 4, 5, 6. Jadi jumlah C-nya ada 6. Kita ingat tadi nama alkana. Kalau 6 itu angka Yunaninya adalah heksa, diberi akhiran ana. Maka rantai induknya ini adalah heksana. Nih. Karena jumlah C-nya 6. Ya, jumlah C-nya 6 sesuai dengan yang ini. Kalau jumlah C-nya nanti sini 7, maka heptana. Kalau 10, maka dekana. Itu dia. Sekarang kita masuk ke cabang. Ini di nomor 2 ini, di nomor 2 ada cabang. Ini tadi cabang. Kalau CH3 itu nama cabangnya apa tadi yang pertama? Metil. Berarti nama cabang di sini 2 metil. Kita tuliskan nomornya. Ini. Koma, kita uraikan semua cabangnya. Cabang yang di atas ini juga metil karena CH3. Dia melekat pada C nomor 2. Maka tetap di sini 2 metil. Ini. Kemudian cabang yang terakhir yang ini pada C nomor 5, C2H5. Kalau tadi C2H5 apa nama cabangnya? Etil. Ini tadi pada nomor berapa? Nomor 5. Maka di sini 5 etil. Seperti ini. Tadi sudah dijelaskan kalau ada 2 cabang yang berbeda jenis, maka penamaannya diurutkan sesuai abjad.
ada metil, ada metil, ada etil. Maka yang duluan M atau E? Maka duluan adalah E. Etilnya ada satu, langsung kita tulis di sini 5 etil. Ini. Kemudian cabangnya yang kedua itu adalah metil. Metilnya ada 2. Tadi sudah dijelaskan, jika ada 2 cabang yang sejenis, maka disisipkan kalau dia 2 di 3 tri. Ini kan cabang yang sejenis kan ada 2 metil, 2 metil. Cara menuliskan namanya, kita tulis nomornya, dia nomor 2,2. Karena di sini nomor 2, ini nomor 2, 2,2. Ada berapa banyak di sini yang sama? 2. Maka di, kalau seandainya di sini ada 3, maka tri. Yang sama itu cabangnya apa? Metil. Maka dimetil. Nih. Kemudian diberi akhiran rantai induk yaitu heksana. Nah, seperti ini caranya. Jadi nama dari struktur alkana ini adalah 5 etil 22 dimetil heksana. Sekian dulu ya anak-anak. Terima kasih.